Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan melaporkan tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data mengenai Indexing Project. Saya sendiri adalah M. Alfiario Judanto, kemudian ada Bima Mahardika Wirawan, dan Hanif Azil Sirot. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing Sistem Basis Data karena kelompok kami berhasil menyelesaikan laporan ini sehingga laporan ini dapat ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Basis Data. Next. Adapun daftar isi dari laporan ini, yaitu yang pertama ada indexing, kemudian dilanjutkan dengan struktur database, kemudian ada tugas utama atau pembahasan, kemudian ada evaluasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Nah, apa sih itu indexing? Secara singkatnya, indexing adalah mekanisme pengindekan yang digunakan untuk mempercepat akses ke data yang diinginkan dalam suatu database. Misalnya, pasien yang diperiksa oleh dokter A pada tanggal 2/2/2020, dia akan diperiksa apakah data itu ada atau tidak dengan menggunakan metode indexing supaya dapat mempercepat akses dalam mencari data tersebut. Ya. Selanjutnya di sini ada sebuah struktur database. Yang pertama, kelompok kami mengambil sebuah topik yaitu rumah sakit, di mana ini memiliki tabel masternya yaitu pasien, dan memiliki tabel referensinya yaitu periksa, dan memiliki tabel master yang kedua yaitu dokter. Di sini kami menggunakan DBMS, menggunakan PHP MyAdmin. Ya, next. Nah, untuk struktur database sendiri, di sini kita memiliki kardinalitas yaitu many to many, di mana yang pertama ada sebuah tabel pasien, di mana ID pasien, berisikan nama pasien dan gender dan alamat, dan yang kedua ada tabel periksa, yang di mana memiliki ID periksa dan ID pasien, ID dokter, tanggal periksa dan keluhan. Dan yang ketiga ada tabel dokter, di mana dia ada ID dokter, nama dokter, gender, dan alamat. Di mana itu yang garis tebal itu sebuah primary key, dan lainnya itu sebuah foreign key. Next. Ya, selanjutnya ada tugas utama pembahasan ini, di mana ada contoh sebagai dua pasien, itu aku hari ini lagi memeriksa dua pasien dengan keluhan THT, periksa. Sedangkan untuk dokter sendiri, kalau aku lagi ada pasien yang mengalami keluhan terhadap syarafnya. Dan untuk si periksanya, yaitu aku membantu dokter Jena dalam menangani pasien dengan keluhan syaraf. Semangat ya. Selanjutnya, next. Dan selanjutnya ada tugas utama 1, yang dimana informasi yang sering dibutuhkan dari database. Yang pertama ada nama pasien, ID pasien, terdapat banyak pasien dalam sebuah rumah sakit. Yang kedua ada nama dokter dan ID dokter, di mana seorang dokter pasti memiliki lebih dari satu pasien. Dan yang ketiga ada keluhan, di mana pasien diperiksa karena sakit atau memiliki keluhan. Next. Dan yang selanjutnya ada tugas utama 2, yang dimana kita menyebutkan sebuah 5 query berdasarkan identifikasi non-indexing. Yang pertama ada pencarian dengan non-key 3 query, dan yang B ada pencarian dengan key 2 query. Next. Selanjutnya masih
melanjutkan yang sebelumnya, yaitu tugas utama 2, di mana ini contoh 5 query berdasarkan identifikasi atau non-indexing. Yang pertama ada non-key, yang di mana dia akan mencari nama dokter berdasarkan gender. Dan yang kedua ada mencari nama pasien berdasarkan tanggal periksa. Dan yang ketiga ada mencari keluhan pasien. Selanjutnya ada menggunakan primary key, di mana yang pertama ada mencari ID pasien, dan yang kedua ada mencari ID dokter. Next. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tugas utama 3, yaitu eksekusi query dan waktu eksekusi dari setiap query. Untuk yang pertama ini adalah query yang non-indexing atau sebelum menggunakan indeks. Baiklah, kami menggunakan DBMS PHP MyAdmin. Untuk yang pertama, mencari dokter berdasarkan gender. Baiklah, ini merupakan query untuk mencari dokter dengan gender male atau laki-laki. Query-nya berhasil dan query ini mengambil waktu selama 0,0024. Oke, selanjutnya query non-key yang kedua, yaitu mencari pasien berdasarkan tanggal periksa. Ini merupakan query untuk mencari pasien berdasarkan tanggal periksa. Nah, di sini kami mencari pasien yang melakukan periksa dengan dokter pada tanggal 16 bulan 2 tahun 2021. Nah, terdapat 3 data dari query yang dilakukan. Ada 3 pasien yang melakukan periksa pada tanggal 16 bulan 2 tahun 2021, dan query ini mengambil waktu selama 0,0031 detik. Selanjutnya, query selanjutnya mencari pasien yang datang berdasarkan keluhan. Ini merupakan query untuk mencari pasien dengan keluhan syaraf. Nah, ini merupakan hasil query yang mengambil waktu 0,0031 dan menampilkan ID pasien, nama pasien, gender, dan keluhan syaraf, khususnya syaraf. Untuk selanjutnya, untuk query key, ini merupakan query untuk mencari dokter melalui ID dokter.
Ini merupakan query untuk mencari dokter yang memiliki ID D064. Sebelumnya untuk dokter ID-nya diawali dengan huruf D lalu nomor dokter. Untuk pasien diawali huruf P. Nah, muncul hasil dari query tersebut yang mengambil waktu 0,0022. Muncul dokter dengan ID D064 yang bernama Shanta Giloli, gender female, alamat Hopecare Crossing. Untuk selanjutnya, query key yang kedua mencari pasien berdasarkan ID. Ini merupakan query untuk mencari pasien dengan ID P423. Muncul ID pasien dengan ID P423 bernama Petiluk, female, alamat Bediu Circle. Query ini memakan waktu 0,0042 detik. Baiklah, sekian untuk query non-indexing. Selanjutnya, tugas utama 4, identifikasi atribut yang dapat dijadikan indeks yang berpeluang untuk meningkatkan performansi query. Yang pertama yaitu ada ID pasien, yang kedua ID dokter. Nah, ID pasien dan ID dokter ini dijadikan indeks karena ID pasien dan ID dokter ini termasuk salah satu atribut yang paling sering dicari. Yang ketiga ada gender, keempat keluhan, yang kelima tanggal periksa. Selanjutnya tugas utama nomor 5 yaitu kita membuat indeks sesuai hasil identifikasi pada poin sebelumnya atau nomor 4. Nah, pada query yang pertama ini kita akan membuat indeks dengan indeks pasien pada tabel pasien. Query-nya sebagai berikut seperti yang tampil di layar. Create index spasi indeks underscore pasien spasi on spasi pasien dan gender. Next. Kemudian query yang kedua adalah kita akan membuat indeks dengan nama indeks adalah indeks dokter pada tabel dokter. Query-nya adalah create index index underscore dokter spasi on spasi dokter dan gender. Next. Query selanjutnya yaitu dengan nama ID dokter pada tabel dokter. Query yang digunakan adalah create index ID dokter on dokter ID dokter. Next. Query yang selanjutnya adalah ID pasien atau yang bernama ID pasien pada tabel dokter. Query-nya adalah create index spasi ID pasien spasi on spasi pasien ID pasien. Next. Nah, ini yang indeks untuk keluhan yang bernama I underscore keluhan pada tabel periksa. Query-nya adalah create index I underscore keluhan on periksa keluhan. Next. Kemudian query untuk membuat indeks dengan nama indeks
indeks tanggal, ada tabel periksa dengan query create index underscore tanggal, spasi on, ada tabel periksa, kolom tanggal periksa. Selanjutnya di sini ada tugas utama 6, yaitu kita akan membuat 5 query berdasarkan identifikasi menggunakan indexing. Next. Yang pertama, di sini kita membuat query 3 tidak menggunakan key. Yang pertama, di mana query-nya yaitu mencari nama dokter berdasarkan gender. Dan yang kedua, kita mencari nama pasien berdasarkan tanggal pasien. Tanggal periksa ralat, maaf. Dan yang ketiga ada mencari keluhan pasien. Selanjutnya kita mencari dengan key. Yang pertama ada mencari ID pasien dan yang kedua ada mencari ID dokter. Next. Baiklah, selanjutnya tugas utama 7, eksekusi query dan waktu eksekusi dari setiap query indexing yang dengan menggunakan indeks. Baiklah, untuk yang pertama, query mencari dokter berdasarkan gender dengan menggunakan indeks. Ini merupakan query untuk mencari dokter yang bergender male atau laki-laki dengan menggunakan indeks. Query ini dijalankan dengan menggunakan indeks, memakan waktu selama 0,0021 detik. Selanjutnya, query untuk menampilkan pasien yang periksa pada salah satu tanggal. Nah, ini merupakan query untuk mencari pasien berdasarkan tanggal periksa. Muncul tanggal periksa pasien yang periksa pada tanggal 16 bulan 2 tahun 2021 dan query ini mengambil waktu selama 0,0030 detik. Selanjutnya, query untuk mencari pasien berdasarkan keluhan.
merupakan query untuk mencari pasien dengan keluhan syaraf dengan menggunakan indeks. Query tadi dijalankan untuk mencari pasien dengan keluhan syaraf dan mengambil waktu selama 0,0025 detik. Nah, selanjutnya query untuk mencari pasien menggunakan ID pasien dengan metode indexing. Ini merupakan query untuk mencari pasien dengan menggunakan berdasarkan ID, yaitu ID pasien P078 dengan menggunakan indeks. Query menampilkan ID pasien yang P078, yaitu bernama Rodi Jevons, gender female, alamat Du Crossing Pass. Query ini mengambil waktu selama 0,0025 detik. Selanjutnya mencari dokter berdasarkan ID menggunakan indexing. Ini merupakan query untuk mencari dokter dengan ID D123 menggunakan indexing. ID dokter dengan ID D123 yaitu Elspeth Bobas, female, alamat Jena Parkway. Query ini mengambil waktu selama 0,0019 detik. Baiklah, untuk tugas utama 7 sekian. Selanjutnya ini merupakan evaluasi, yaitu perbandingan waktu eksekusi sebuah pencarian dengan tidak menggunakan indexing dan yang menggunakan indexing. Bisa ditarik kesimpulan dari data di atas. Yang pertama, mencari dokter berdasarkan gender jika tidak menggunakan indeks itu mengambil waktu 0,0024 detik, sedangkan dengan indeks 0,0021 detik. Lalu yang kedua, mencari nama pasien berdasarkan tanggal periksa 0,0031 tanpa indexing, dengan indeks hanya memerlukan waktu 0,0030 detik. Lanjut, mencari keluhan pasien tanpa indeks 0,0031 detik, sedangkan dengan indeks hanya memakan waktu 0,0025 detik. Selanjutnya, mencari ID pasien atau key search tanpa indexing memakan waktu 0,0042, sedangkan dengan indexing hanya memakan waktu 0,0025 detik. Selanjutnya, mencari ID dokter atau key search tanpa indexing 0,0022 detik, dengan indexing hanya memakan waktu 0,0019 detik. Jadi kesimpulannya, tanpa indexing, melakukan query tanpa indexing memakan waktu yang lebih lama daripada dengan query yang menggunakan indexing. Baiklah, sekian dari hasil presentasi project indexing kelompok 10. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.